Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan menangkan hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, yang teramat indah ini Tuhan. Kami boleh mencari wajah, kami boleh kembali lagi merayakan kenaikan kebangkitan Kau di hari yang ketiga ini melalui Paskah. Bapa, ampuni setiap kami, ampuni setiap anak-anak jemaat dimanapun berada, baik onsite maupun online. Sebelum kami melakukan ibadah, layakan kami di hadapan. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk Kau sirami dengan benih kebenaran firman. Bapa, terima kasih. Sucikan kuduskanlah hati, setiap hati dan pikiran kami. Sucikan kuduskanlah hati dan pikiran hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan isi hati. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib. Biarlah yang berbicara. Taruhlah beberapa murid di setiap anak-anak untuk selalu duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dan tak lupa, jika ada penghulu udara, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu jalannya ibadah kami padakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bendengi kami, kirim malaikat pasukan laskar menjaga kami. Jangan tetangga samping kanan kiri muka belakang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak lupa mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua yang berada dimanapun, baik onsite maupun online. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini hari yang sangat luar biasa. Kebangkitan Yesus di hari yang ketiga membuktikan Dia mengalahkan maut. Tapi sayangnya kebanyakan orang mengatakan itu dongeng di 2000 tahun yang lalu, Pak. Sekarang di era milenium, di era milenial, di era yang sulit, di era yang sangat-sangat kritis, tidak ada. Masih banyak orang yang meragukan. Saya katakan, ketika kemarin, hari Minggu kemarin, dari teman-teman good friend menyanyikan tetap baik, walaupun kita disakiti, kita tetap baik. Walaupun kita dikhianati, kita akan lebih baik. Karena apa? Karena Yesus Tuhan yang memampukan kita untuk selalu bisa mengampuni dan tetap yang terbaik. Karena apa? Karena Yesus sudah lebih dulu memberikan kita contoh. Dia mengalahkan maut, Dia bangkit, Dia disakiti, Dia bangkit di hari yang ketiga. Saat itulah iblis diam. Kalau Yesus bisa membuktikan, kenapa kita tidak bisa? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, memaknai kebangkitan Yesus dalam Paskah ini apa sih? Dia menunjukkan bahwa Dia yang lahir di kandang domba, yang terhina dan disalibkan, mati di atas kayu salib secara hina juga, membuktikan Dia tidak bersalah, dan Dia mati, dikubur, bangkit di hari yang ketiga. Bukan seperti kitab-kitab yang lain disembunyikan. Apa itu kitab di Barnabas? Disembunyikan oleh prajurit, apa segala macam, itu bullshit. Seperti lagu tadi, ketika kita percaya firman Tuhan apa? Barang siapa yang tidak melihat, belum melihat, namun percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita harus iman kebangkitan Yesus pada
hari ini, di hari yang ketiga, yang kita lalui melalui Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan tiba saatnya Perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, ketika itu hari sudah sore, pemuka agama mengatakan untuk meminta menurunkan karena besok hari Sabat, betul, dan untuk menguburkannya. Ketika dikuburkan, sudah melalui rempah-rempah, murid-murid Yesus ikut menguburkan bersama ibunya, yaitu Maria, dan ditutup dengan sebuah batu yang besar. Esokan hari ya, Maria Magdalena ke kubur Yesus. Itu subuh-subuh. Dan didapati apa? Batu yang besar itu sudah terbuka. Itu perlu 2-3 orang untuk mendorong. Dan ketika itu Maria kaget. Dan akhirnya dia masuk. Ketika dia masuk, dia jumpai apa? Hanya kain kafan. Lalu tidak lama kemudian ada malaikat yang mengatakan, apa yang kau cari? Karena dia sudah bangkit. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya. Dan disitulah membawa kabar sukacita. Termasuk si Petrus. Maria Magdalena menyampaikan kabar kepada si Petrus, sehingga Petrus seperti tidak percaya. Petrus menyangkal 3 kali pada saat itu, sampai ayam berkokok. Dia menyesal. Namun pada saat itulah, ketika Petrus kembali kepada teman-temannya, dan dia mengatakan untuk menyiapkan perjamuan kudus, roti tak beragi bersama anggur yang merupakan darah Yesus. Sambil memecah-mecahkan roti, dia mengatakan, dan saat itulah ketika mereka makan dan minum, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka sangat takut sebetulnya. Yesus mengatakan, ini aku. Yang tidak percaya siapa? Thomas. Dia mengatakan, Thomas, Yesus mengatakan pada Thomas, ini aku. Jika engkau tidak percaya, cucukkanlah jarimu ke tanganku, ke lubang paku, dan luka di lambungnya yang ditusuk. Pada saat itulah Thomas menyucukkan baru percaya. Mana ada sih sekarang? Harusnya orang mati, jasadnya masih ada di kubur, tetapi ini tidak. Dan murid-muridnya melakukan. Mereka sangat rindu sebetulnya. Dan pada saat itu sebetulnya waktu kuburannya, Maria itu ingin meluk Yesus, tapi kan Yesus mengatakan, aku belum genap, jangan peluk aku. Dan ketika itu, di saat lahir bersama ke-11 muridnya, Yesus mengatakan, aku akan mengirimkan roh. Aku akan mengirimkan kalian penolong, roh penolong. Sebelum naik ke surga, Yesus pun mengatakan,
aku akan menyertaimu. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang di era sekarang yang masih meragukan kalau Tuhan selalu menyertai kita. Kita yang doa, nongas, nangis, jengkang, cengking, kita diberkati. Gak usah jauh-jauh, orang yang punya jalan tol Cipali aja, dia tidak bergereja, dia tidak berdoa, berkatnya lancar, ngalir. Tetapi konteksnya nanti berbeda di akhir, dan itu akan dipertimbangkan. Bapak Ibu, apa yang menjadi pemikiran kita saat ini, tujuannya bukan harta duniawi, karena duniawi ini hanya sesaat. Ketika kita mati, harta benda kita akan ditinggalkan. Gak mungkin diikut kuburkan. Motor, mobil, TV masuk kuburan, gak mungkin. Mereka gak larut. Kita datang telanjang, pulang pun telanjang. Tetapi sebelum kita mati, bagaimana kita memenangkan iman kita? Sama seperti Yesus. Memenangkan iman dalam apa? Pertandingan kehidupan ini. Sekarang mudah saja orang disakiti, difitnah, bisa mengatakan, aku mengampuni dia kok. Begitu ketemu orangnya, tangannya sudah ngepel. Apakah itu bisa? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita belajar pada saat perjalanan Yesus. Kalau kita lihat film Last Summer, perjamuan kudus terakhir Yesus, seorang murid yang menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Namun Yesus tetap mengasihi, tetap baik. Banyak orang yang mengatakan, kenapa sih Pak orang Kristen kok selalu disakiti baik? Gerejanya dibakar baik, gerejanya ditutup baik. Ketika Ahok lagi salah ngomong, ada yang diedit ini, wah, saudara yang berseberangan demo berjilid-jilid kayak kebakaran jenggot. Ya karena kita memiliki hukumnya hukum kasih, bukan hukum Taurat. Kita hukumnya hukum kasih. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Sakit Pak, betul sakit. Tapi kita mengasihi mereka. Satu contoh kesaksian. Puji Tuhan, minggu kemarin saya pelayanan di lapas kota Cilacap. Puji Tuhan, saya kembali lagi. Tuhan pakai saya untuk kembali pelayanan di lapas. Dan awal mulanya biasa aja berjalan lancar. Dan saat terakhir, ibadah terakhir, saya menemukan seseorang. Dia mendekati saya. Bapak gimana ini? Saya cerita kisah. Terus dia ngomong, saya juga di Karangturi. Oh ya, gereja saya dulu perintisan di situ. Nah terus dia mengatakan, kamu kenal Mario? Mario mana ya? Mario banyak sekali. Teman saya yang namanya Mario banyak. Terus dia mengatakan, kamu Tete ya? Saya langsung berubah. Ya, kamu siapa? Kau ngomongin. Aku Mario. Mario banyak. Kamu Mario Kempes yang jual ayam goreng. Iya. Mana papamu? Meninggal. Mana istrimu? Aku udah cerai. Apa kasusmu? Narkoba. Itu sahabat saya yang dulu membuli saya. Dari SMA. Terus membuli. Banyak teman-teman saya yang di Purwokerto membuli saya. Saya juga heran. Kenapa Tuhan menetapkan saya untuk di Purwokerto? Karena Tuhan punya rencana untuk
mencelikkan mata-mata mereka yang telah menghina dan membuli seorang Yosef. Karena pembelaan itu bukan hak Yosef, tetapi hak Tuhan. Membuktikan, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan beserta Yosef. Firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang menyakiti hamba Tuhan yang diurapi, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan itu sudah terbukti satu persatu orang sudah tumbang, bahkan mati. Saya melihat keajaiban Tuhan, keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih cinta Tuhan, saya bukan berarti untuk orang itu untuk mati, untuk apa? Tidak. Saya hanya bertujuan orang itu untuk bertobat benar-benar dan sungguh-sungguh, tidak jatuh dalam dosa. Udah tahu dosa, udah tahu itu narkoba, masih terus. Belum lama ini dia WA, kemarin WA melalui orang lain. Di lapas kan nggak bisa. WA minta bantuan, donasi untuk dia apa? Makan di lapas. Minta uang intinya untuk makan. Karena di lapas itu nasinya nasi cadong, ya, makanannya kangkung, sayur-sayuran, ikan asin. Lama-lama gimana nggak setruk, nggak asam urat tuh kaki. Di sana ada kantin. Kantin itu jual banyak makanan. Pasti perlu hepeng, perlu uang, pastinya. Dan disitulah mungkin dia ingin rokok, ingin apa, ya kan? Yang saya heran, dia dengan sebutan panggilan saya sahabat, masih panggilan petek atau tetep. Saya juga, lu bisa manggil orang lain Pak Pendeta, ke aku tate, saya enak udelmu. Bahkan kemarin temennya yang satu geng itu kemarin beli CCTV sama. Ini tentu ya, bukannya Pak. Saya berpikiran secara manusiawi loh ya, bukannya saya tidak hormat, tapi whatever lah, itu hak mereka. Tetapi di sini Tuhan ingin menunjukkan, sombong sedikit boleh ya, Tuhan kita luar biasa, menunjukkan bahwa siapa itu yang dulu kalian bully. Saya nggak kaya, saya masih ngekos. Saya bekerja sesuai perintah Tuhan. Saya bekerja bukan untuk menyenangkan bos saya. Saya bukan menyugihkan bos saya, bukan. Saya bekerja, saya pelayanan. Karena Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan, saya meskipun saya tidak kerja di CCTV, saya pun tetap pelayanan kemana? Ke lapas, ke panti asuhan, panti jompo, tetap saya pelayanan. Karena ini panggilan. Saya tidak bercita-cita untuk jadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk percaya kepada Tuhan. Kita kembali back to basic yang sudah meninggalkan Tuhan. Jangan mengatakan, oh Tuhan sudah jauh dari aku, sudah meninggalkan aku. Bullshit. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi kitanya yang kurang ajar sudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Cinta, harta, dan tahta. Bahkan ada yang menjual nama Yesus. Demi apa? Untuk membangun gereja, untuk inilah, untuk itulah, untuk jabatan lah. Banyak sekali. Bapak Ibu Saudara kasih cinta Tuhan. Yuk, mulai sekarang ketika kita sudah tahu kita jauh dari Tuhan, kita kembali back to basic. Kita kembali pada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan benar-benar. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun.
Meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, Dia akan menjadikan kita seperti salju. Tetap dosa kita akan diperhitungkan nanti di akhirat, di surga. Mau masuk surga atau neraka itu pilihan kita dari sekarang. Kita nggak bisa ngomong apa. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita cara menang bersama Yesus? Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan, baik persoalan rumah tangga, baik persoalan studi kalian, baik persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, toko, usaha apapun, libatkan. Jangan mentang-mentang ya gereja hanya ingin berkat. Saya ke gereja Pak, saya rutin supaya saya diberkati Pak. Kita nggak usah minta sama Tuhan untuk diberkati. Tuhan selalu memberkati kita. Yang terutama apa? Ketika kita tidur, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Saya yakin dan percaya, ketika kita libatkan Tuhan dalam segala permasalahan, segala persoalan, sakit hati ataupun apapun, di situ Tuhan akan campur tangan. Mari, yuk, kepada teman-teman semua, baik onsite maupun online, saat ini saya mengajak kalian untuk kembali percaya pada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengutus putranya yang tunggal dalam dunia ini serupa dengan manusia dan diserahkan untuk mati di atas kayu salib. Karena kalau tidak mati di atas kayu salib, tidak ada karya penyelamatan Kristus yang seharusnya notabene-nya kita tidak bisa ada di sini. Kita harusnya binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal digantikan oleh Yesus. Dia adalah anak domba yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita sudah memperoleh kunci-kuncinya. Saya singkat padat menusuk. Saya tidak mau lama-lama. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Oma, Opa, tetap percaya pada Tuhan. Di hari-hari terakhir, tidak ada yang tahu kapan kita akan pulang. Tetapi kita harus memiliki iman dan percaya pada Tuhan. Terutama anak kaum muda-mudi, kalian masih muda goyah. Sama seperti ketika Petrus diombang, kapalnya diombang-ambingkan dan dia disuruh melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus mengatakan, Petrus, datanglah kepadaku. Petrus mulai melangkah dan ketika itu ada angin. Dia berjalan baru 2 langkah. Langkah yang ketiga ada angin. Dia mulai goyah, jatuh ke air, lelap. Tangan Yesus langsung menopang, mengangkat. Jangan seperti itu kalian, anak muda-mudi. Langkahkan kakimu menetap bersama Yesus. Termasuk mencari pacar pun harus libatkan Tuhan. Jangan mentang-mentang nih yang cewek nih melihat, cowoknya ganteng tapi beda agama. Wah, limingho, limbanpik. Nggak bisa. Terus kalian mau pindah agama, itu urusan kalian. Tetapi itu terjadinya permutapan. Kalian hanya menjual Yesus, meninggalkan iman kalian demi untuk cinta.
Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak untuk kita selalu percaya, kembali percaya kepada Tuhan. Apa susahnya sih? Percaya. Tuhan hanya minta kita percaya kepada Dia. Bukan satu paksaan. Nek wong Jawa ngomong percaya ngono, ora percaya ya ngono. Sak karepmu. Resiko ditanggung penumpang. Nek aku dhewe, aku wegah. Aku tetap percaya mbek Gustiku. Kemarin saya kesaksian, saya suruh pindah agama. Ayo Pak, baca ayat syahadat, saya bimbing. Cewek loh, ketika di Cianjur. Saya ngomong, saya tidak akan menjual iman saya. Saya tidak akan menukar iman kepercayaan saya. Sama seperti Yesus dicobai 3 kali di badan gurun. Emangnya pendeta tidak pernah dapat ujian seperti itu? Pernah. Pernah. Sekali Yesus, saya tetap Yesus. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah untungan bagi saya. Banyak saya cumai teman-teman saya katakan, kamu takut mati nggak? Takut Pak. Kalau Bapak, enggak, saya nggak takut mati. Karena kematian merupakan awal kehidupan yang baru bersama Kristus. Apa Bapak yakin kalau Bapak masuk surga? Meskipun saya tidak masuk surga, saya di pelatangannya saja, di kebun surganya saja, di taman Firdausnya saja, saya tidak di tukang sapu pun saya mau. Saya katakan, yang penting aku dekat Yesus. Daripada saya jauh dari Yesus, saya masuk ke dalam api kekekalan, neraka. Di sana terdapat kata gigi. Repot. Sudah terlambat. Nama kita sudah dicoret dari kitab kehidupan. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita renung. Kita angkat satu pujian, belajar apa yang pernah diangkat pujian ini melalui Pendeta Firman. Percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita sama-sama belajar lagu ini.
Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Percaya kepada Tuhan Yesus, hatiku bersorak karena penyelamatanku. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya, Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami boleh di akhir ibadah kami. Setelah kami merenungkan, aku kembali mau percaya padamu Tuhan, karena hati kami bersorak atas penyelamatan dalam kehidupan kami, yang seharusnya notabene-nya kami harus mati dan binasa, tetapi Engkau yang menggantikan kami mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk setiap anak-anak, tidak memandang agama apapun, tetapi Engkau menyelamatkan umat-Mu di bumi ini. Bapa, begitu besar kasih pada kami, sehingga Allah mau menyerahkan putranya yang tunggal kepada manusia. Tengah-tengah kawanan serigala, seekor anak domba di tengah-tengah serigala, sehingga Dia mati untuk penebusan, karya penebusan yang luar biasa. Maka dari itu kami semua bernyanyi memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah berbuat baik kepada kami, karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami, karena Engkau telah membuktikan kasih setia dan kebaikan-Mu pada setiap kami Tuhan, karena Engkau memberikan contoh dedikasi-Mu, sehingga kami harus bisa menjadi seperti-Mu. Engkau panutan bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya datang ke gereja hanya mendengarkan firman, tetapi kami melakukan kehendak-Mu Bapa sebagai pelaku-pelaku firman. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan yang selama ini masih sering mendukakan, sehingga kami tidak bisa. Apa yang Kau inginkan dari sekarang? Kami mau melibatkan Kau Tuhan. Kami mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang mengkhianati, menfitnah kami, menggosipi kami, bahkan apapun yang membuli kami. Bapa, ampuni mereka semua, seperti Engkau mengatakan di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku. Karena disitulah dari kekuatan doa Tuhan campur tangan, tanda kita berserah penuh kepada Tuhan, ketidakmampuan kita.
untuk mengampuni orang. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita, tetapi biarlah Tuhan sajalah yang akan membalas. Tuhan, pakailah hamba untuk terus memiliki kerendahan hati dan menjadi contoh dan dampak bagi banyak orang. Biarlah menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang juga. Tuhan Yesus, sebelum kami menutup ibadah kami, Kau melihat tangan-tangan yang mulai terangkat, baik yang online maupun onsite Tuhan, di mana mereka sedang mengalami sakit penyakit. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oh ya dapat kasih kira labaran Tuhan, pada saat ini Tuhan, melalui hamba, Engkau mengurapi mereka melalui bilur Yesus. Segala sakit penyakit telah Tuhan sembuhkan, telah Tuhan angkat dan cabut, sehingga mereka kembali sehat. Dan Tuhan, Kau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang mulai terangkat, di mana yang mereka tidak ada pekerjaan, tidak mendapatkan kepastian, keputusasaan. Tapi Tuhan, Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang memberikan satu pengharapan yang baru, bukan PHP, tetapi di mana yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang putus asa dikasih semangat, yang hilang pekerjaan diberikan pekerjaan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan yakin semua akan terjadi bagi mereka yang mengasihi Yesus dan percaya kepada-Nya. Tuhan akan selalu buka jalan buat kita. Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan yang kudus ini, bersama malaikatnya yang kudus, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati studimu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati keluar masuk pintu rumahmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Jika ibadah Paskah hari ini sangat memberkati saudara, silakan share kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Dan jangan lupa bisa bantu untuk komen yang positif dan juga like. Dan juga jangan lupa satu lagi, saya ada YouTube, nanti khotbah ini akan saya masukkan di YouTube. Bantu untuk subscribe, klik tanda lonceng, dan like serta sharing, bagikan kepada teman-teman supaya penyelamatan karya Yesus bisa sampai ke ujung-ujung dunia. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.